Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan informasi terkait dengan sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Ahmad Yani Bandar Lampung. Pada peristiwa kebakaran mobil itu diunggah ke media sosial. Dan dalam video yang berdurasi 14 detik itu, mereka menjelaskan petugas pemadam kebakaran tiba dengan satu unit mobil dan langsung menjinakkan api. Diketahui penyebab dari mobil sedan terbakar di depan kantor PWI Lampung ini dikarenakan selang bensinnya. Dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, untuk X 39 tahun itu hangus terbakar. Berdasarkan dari keterangan pemilik mobil, kebakaran tersebut 10 juta rupiah. Dan untuk saat ini Tribuners, kami masih di lapangan dan kami sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Saudara Huri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Husnul. Huri, sekarang lagi di mana Huri? Ya, selamat sore Husnul. Saat ini kami sedang berada di lapangan dan sedang meliput ada acara Tribuners dan Husnul. Huri, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi dari kebakaran yang terjadi di depan DPW Partai Nasdem ini, Huri? Ya, Tribuners dan Husnul, dapat kami sampaikan bahwa benar tadi pagi tepat sekira pukul 10.20 tanggal 4 Desember 2023 telah terjadi kebakaran yang melanda satu unit mobil sedan jenis Timor tahun 19. Adapun kantor PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia dan juga yang bersebelahan dengan kantor DPW Partai Nasdem Lampung. Dan dari kebakaran itu sendiri, satu unit mobil jenis Timor hangus terbakar. Dan sementara dari keterangan saksi mengatakan bahwa kebakaran itu sendiri disebabkan terjadi sekira pukul 10.20 dan mobil itu sendiri melaju dari arah Tugu Adipura menuju arah Jalan Kartini. Dan seketika mobil itu mengeluarkan asap sebelum tiba di depan kantor PWI Lampung. Dan setelah mengeluarkan asap, mobil itu kemudian berhenti dan sopirnya pun keluar dari mobil. Setelah itu asap daripada mobil itu sendiri pun semakin membumbung atau makin tebal sehingga para dan juga karyawan daripada Satpam daripada Partai Nasdem itu sendiri ikut melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Sementara itu Husnul, ya, berdasarkan keterangan undur diri. Terjadi kebakaran. Langsung minggu. Kok udah kebakar aja mobil. Ada apa? tapi sempat keluar api pas memang lagi di jalan itu kira-kira ya? Keluar asap itu? Keluar asap ya, di jalan keluar asap, berhenti. Keluar api, panggil pemadam. Datanglah pemadam kan, langsung. Buka aja lu, buka gua lu. Nah.
Ini bisa. Cek, halo, sore Ibu. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, aku boleh panggil dengan Ibu siapa? Ibu Farah, benar ya Bu? Ibu, itu ini punya anak saya, Retno, Ibu Retno. Ibu namanya siapa Bu? Maaf. Retno Riani. Ibu Retno Riani. Riani. Ya. Sebagai apa Ibu? Halo? Nggak tahu saya ya. Saya nggak tahu di sini sebagai apa. Tadi saya Pengamat ya Bu ya? Nih, nggak tahu saya. Oke. Berarti Boleh. Oke. Bu Retno, hari ini kita bakalan mungkin juga barusan terkuak, yaitu tentang kasus kekerasan sekaligus bullying yang korbannya anak SMA ya Bu. Ya. Gimana sih kenapa hal ini bisa terjadi, dan mungkin seseorang yang terkena bullying ini dampaknya seperti apa, dan mungkin penanganannya seperti apa. Mungkin terkait dengan hal-hal yang seperti itu aja sih Bu. Gitu. Ya, ini Mbak Husnul ya. Iya Ibu, saya dengan Husnul. Ibu ada pertanyaan lain mungkin Bu? Ada. Sebenarnya Bang, kasusnya suaranya itu nggak kalau bisa saya dengar. baca itu yang dikirimkan oleh ini siapa? Mas siapa ini Tribun ini? Lupa saya. Kenapa Bu? Itu kasusnya ini ya, seseorang melakukan hubungan intim, asusila, kemudian videonya disebar. Itu ya. Halo. Halo? Ya. Apa tadi Bu? Maaf, Bu. Kasusnya. Macet-macet. Kasusnya yang saya baca, yang dikirimkan ini, siapa Mas dari Tribun ini, itu adalah anak SMA, jadi umur 16 tahun, kemudian 18 melakukan tahun. hubungan intim dengan pacarnya, kemudian divideokan dan videonya disebar. Dan dia sudah melakukan itu sebanyak 15 kali, kalau saya baca seperti itu. Benar. Halo. Halo Mbak Retno, Noval Mbak. Ya. Ya. Mbak, terkait Ya. ini loh Mbak, yang ini kan ada kasus viral di Lampung. Itu kalau nggak salah sih SMA-nya SMA 2, tapi kalau bisa nanti di pembicaraannya, di wawancaranya nggak usah disebut SMA 2. Ya. Jadi ada siswi, itu dia direkam sama kawannya sendiri. Direkamnya itu dia diminta untuk bersuara layaknya pasangan suami istri gitu loh. Jadi ada suara-suara kayak rintihan, desahan segala macam lah gitu. Nah itu ternyata videonya menyebar viral. Oh, tapi dia tidak melakukan di hubungan orang intim tuanya tersebut. si korban. Ini mohon maaf, tapi dia tidak melakukan hubungan intim tersebut. Tidak, dia nggak melakukan. Nah, dia Berarti sampailah lebih kepada kok asusila ya, lebih kepada bullying kalau seperti ini ya. Iya, lebih ke bullying ya. Bullying ini ya berarti apa? Ya, bullying. Ya. Kalau asusila itu kan terkesan ini ya, melakukan apa ya, hubungan seks secara bebas. Iya benar ya. Asusila. Siap. Ya udah berarti Bullying ya bullying. berarti kasusnya ya. Nah, itu ternyata orang tuanya nggak terima. Akhirnya buatlah laporan Orang tua. ke orang tua korban. Ya, orang tua korban. Buatlah laporan ke pihak kepolisian. Garis besarnya sih seperti itu, Mbak. Paling nanti seputaran yang ditanyakan paling seputaran ya ini beberapa kali kan terjadi nih. Memang nggak hanya di Lampung, di beberapa daerah juga pernah terjadi. Nah, ini
fenomena-fenomena apa sih seperti ini nih gitu dari kacamata psikolog. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak, secara umum aja Pak. Oh iya. Karena saya baca itu asusila apa. Iya. Jadi bullying ini ya, bullying. Kalau di judul di berita di web memang karena kebijakan dari redaksi mau nggak mau kami harus ubah